Bab 574 tokoh besar yang sebenarnya. Mendengar kata-kata penjaga pintu, langkah Dirga tiba-tiba terhenti, senyum di wajahnya juga hilang seketika. Wus! Dirga tiba-tiba berbalik dan melihat keluar pintu dengan kaget. Tidak hanya Dirga, tetapi semua orang yang hadir juga langsung menoleh, kecuali Valentino yang tetap minum teh dengan tenang. Jika dikatakan bahwa reputasi grup Makmur Jaya masih tidak cukup besar, maka grup global ini sudah pasti diketahui oleh semua orang. Grup global adalah perusahaan transnasional yang sebenarnya. Kantor pusatnya ada di negara Amari. Perusahaan ini telah berhasil terdaftar di pasar saham 10 tahun yang lalu dengan nilai pasar lebih dari 120 triliun. Namun banyak orang berpikir bahwa ini hanya perkiraan kasar. Aset grup global kemungkinan antara 160 triliun hingga 200 triliun. Perusahaan bernilai 200 triliun. Konsep seperti apa itu? Perusahaan tersebut merupakan sebuah perusahaan raksasa. Meskipun Tuan Jackson hanya ditunjuk sebagai manajer umum di benua Akasia, sebenarnya dia adalah pemimpin terbesar grup global di benua Akasia. Meski di tempat lain ada yang belum pernah mendengar tentang grup global, orang-orang di kota Neo pasti pernah mendengarnya. Semua itu karena Villa Cloud, tempat tinggal paling termegah di kota Neo, dibangun oleh grup global. Bagaimana dia bisa datang? Mungkinkah Bobby? Karena di antara orang-orang keluarga Kusuma, hanya Bobby yang pernah pergi keluar untuk menyelidiki pasar. Detik berikutnya, Jackson berjalan perlahan menuju halaman. Di belakangnya adalah seorang asisten wanita yang anggun, kemudian ada 4 pengawal berpakaian hitam. Keempat pengawal itu semuanya bermuka datar. Mereka melihat sekeliling dengan hati-hati, sambil memastikan jarak 3 meter di sekitar Jackson selalu aman. Semua orang tercengang, banyak orang ingin menyapa tapi mereka tidak berani. Karena mereka mengenal Jackson, tapi Jackson belum tentu mengenal mereka. Pada saat ini, bahkan tokoh besar seperti Arvin pun bernapas dengan terengah-engah. Jika grup Nagasan bisa mendapatkan bantuan dari grup global, maka grup Nagasan pasti bisa berdiri dengan mantap di luar negeri. Tuan Jackson, bagaimana Anda bisa datang ke sini? Tepat ketika semua orang kaget, Dirga berseru dan buru-buru berjalan menghampiri Jackson. Melihat adegan ini, beberapa orang berpikir, apakah Tuan Jackson ini datang untuk mencari Dirga? Oh, Dirga, temanku, kenapa kamu bisa ada di sini? Jawab Jackson dengan santai sambil berjalan ke depan. Mata Jackson seperti sedang mencari sesuatu. Tuan Jackson, ada teman lama saya di sini. Biar saya perkenalkan kepada Anda. Tampaknya Dirga sangat akrab dengan Jackson. Dia pun segera memanggil Bobby. Bobby menelan ludah 2 kali, lalu buru-buru membawa Robert mendekat. Dia tidak akan melewatkan kesempatan sebagus ini. Semua orang keluarga Kusuma beserta tamu-tamu kaya yang hadir, semuanya melotot ketika melihat adegan ini. Nyonya besar Kusuma juga sangat kaget saat ini. Jika pembicaraan Bobby dengan Jackson berjalan lancar, maka seharusnya bukanlah masalah untuk meminta 1 hak pembelian Villa Cloud kepada Jackson. Nyonya besar Kusuma sudah memutuskan dalam hatinya, jika Bobby benar-benar dapat melakukan itu, maka mulai sekarang, dia akan menyerahkan seluruh keluarga Kusuma kepada Bobby. Pak Bobby, beliau adalah Tuan Jackson, penanggung jawab area benua Akasia dari grup global. Aku melakukan perjalanan khusus ke kota Neo untuk menandatangani perjanjian kerja sama dengan Tuan Jackson. Kata Dirga dengan bangga. Bisa menandatangani kerjasama dengan grup global jelas merupakan sesuatu yang membuat iri banyak petinggi. Ternyata begitu, Tuan Jackson, Anda... Bobby segera mengulurkan tangannya. Namun, Jackson hanya melambaikan tangannya, sama sekali tidak berniat untuk berjabat tangan dengan Bobby. Maaf, Dirga. Aku masih ada urusan penting yang harus dilakukan sekarang, jadi aku pamit dulu. Jackson mengusap hidungnya, lalu berbalik dan berjalan ke samping tanpa menunggu Dirga menjawab. Tentu saja Dirga tidak berani merasa tidak puas. Bagaimanapun juga, identitasnya sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan identitas Jackson. Hanya saja Dirga sangat bingung. Ternyata Tuan Jackson bukan datang ke sini untuk mencari dirinya. Dia mengatakan ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Apa hal penting itu? Mungkinkah masih ada teman Jackson di kota Neo yang kecil ini? Mata semua orang yang hadir secara perlahan mengikuti langkah kaki Jackson. Tuan Valentino, sobatku, akhirnya aku menemukanmu. Di depan mata semua orang, Jackson membawa asistennya berjalan ke hadapan Valentino,
lalu memberi hormat sesuai etiket standar barat kepada Valentino. Semua orang seketika kaget. Baik itu Nyonya Besar Kusuma, Bobby, termasuk Dirga, dan para tamu kaya di sana. Bahkan termasuk Arvin dan yang lainnya. Mereka semua melihat adegan ini dengan tidak percaya. Jadi Tuan Jackson datang ke pesta ulang tahun keluarga Kusuma hanya untuk bertemu Valentino. Dia menyebut Dirga sebagai temanku, tetapi menyebut Valentino sebagai sobatku. Bagi orang barat, ini jelas merupakan hubungan yang baik hingga bersedia menyapa orang dengan cara ini. Valentino juga berdiri, mengulurkan tangannya dan menjabat tangan Jackson. Tuan Jackson, silakan duduk. Valentino juga sangat menghargai Jackson. Dia langsung mengundang Jackson duduk di sampingnya. Terima kasih. Jackson menyatukan tangannya memberi hormat, lalu dia segera duduk di sebelah Valentino dan mulai mengobrol dengan Valentino. Semua orang terdiam, mereka menatap adegan ini dengan mata melotot dan mulut menganga. Tidak ada yang berbicara, hanya ada suara Valentino dan Jackson di seluruh halaman itu. Pada saat ini, yang lain tampak seperti orang bisu. Kiara sudah tersadar dari kegilaannya dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa Valentino bukanlah apa-apa setelah meninggalkan kota Neo. Sekarang, ada orang dari perusahaan transnasional seperti grup global yang datang untuk memberi selamat demi Valentino. Tentu saja situasi ini membuat semua orang gempar. Melihat bagaimana Valentino dan Jackson mengobrol dan tertawa, para anggota keluarga Kusuma yang terlihat bingung. Bagaimana mungkin Valentino bisa duduk berdampingan dengan tokoh besar seperti Tuan Jackson? Sebagai manajer umum benua akasia dari grup global, Tuan Jackson adalah CEO di sini yang memiliki kekayaan bersih puluhan triliun. Grup global yang ada di belakangnya adalah perusahaan transnasional yang memiliki nilai hampir ratusan triliun. Sedangkan Valentino, yang hanya merupakan menantu keluarga Kusuma, bahkan jika dia telah bertemu begitu banyak orang baru-baru ini, dia masih tidak bisa menghilangkan statusnya sebagai menantu laki-laki yang masuk ke keluarga istrinya. Dua orang ini jelas memiliki status yang berbeda jauh. Bagaimana mereka bisa duduk bersama dan mengobrol dengan begitu akrab? Namun, tidak peduli apakah orang-orang ini percaya atau tidak, kenyataan telah terpampang jelas di depan mata mereka. Ini, Tuan Jackson, Tuan Valentino. Dirga sangat pintar, dia berniat untuk mendekati mereka. Di sini sudah penuh. Valentino melambaikan tangannya dengan ringan. Dirga tercengang, padahal jelas-jelas masih ada beberapa kursi kosong di samping Valentino. Temanku, apa kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Valentino? Katanya tempat ini sudah penuh. Tambah Jackson. Baiklah. Dirga berkeringat dingin. Dia tidak berani melanjutkan ucapannya. Orang-orang yang hadir memiliki banyak pertanyaan di benak mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjawabnya. Nyonya Besar Kusuma membuka mulutnya, tetapi akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya duduk sambil menghela napas panjang. Seluruh pesta ulang tahun berlanjut dalam suasana yang aneh ini. Ketika semua orang berbicara, mereka menjaga suara mereka tetap rendah, karena takut mengganggu percakapan Valentino dan Jackson. Tuan Jackson, duduklah dulu. Masih ada satu hal penting yang harus aku kerjakan, kata Valentino kepada Jackson ketika jamuan ulang tahun hampir berakhir. Hal penting yang dimaksud adalah hadiah besar yang sudah dipersiapkan Valentino untuk semua orang keluarga Kusuma. Bab 575 hadiah ini hanya untuk satu orang. Tuan Valentino, silakan, jawab Jackson sambil tersenyum. Setelah kejadian hari ini, dia dan Valentino menjadi semakin dekat dengan satu sama lain. Hal itu merupakan hal yang paling membahagiakan baginya. Valentino mengangguk, lalu meletakkan tangannya di atas meja dan berdiri perlahan. Begitu Valentino berdiri, mata semua orang yang hadir kembali tertuju padanya. Suara obrolan juga berhenti tiba-tiba. Seluruh tempat itu menjadi hening. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa hari ini aku telah menyiapkan sebuah hadiah, kata Valentino perlahan. Sambil berbicara, Valentino berjalan mengitari meja dan berjalan ke depan. Semua orang tercengang sejenak. Kemudian mereka semua mulai mengerti. Tadi ketika anak cucu dari keluarga Kusuma mempersembahkan hadiah kepada Nyonya Besar Kusuma, hanya Valentino seorang yang tidak mengeluarkannya. Hal itu bahkan mendatangkan beberapa cibiran dari Robert. Apakah sekarang Valentino akan mengeluarkan hadiahnya? Robert dan Kiara terkejut pada saat yang sama, kemudian tanpa sadar meringkuk.
Jangan-jangan Valentino akan memukul mereka. Namun, Valentino bahkan tidak tertarik untuk melihat mereka. Dia masih berjalan ke depan tanpa menoleh. Ketika sampai di tengah halaman, langkah kaki Valentino perlahan berhenti. Dengan kedua tangan di punggungnya, dia berdiri dengan tegap. Tindakannya ini membuat dia terlihat menonjol dengan dikelilingi orang banyak. Dari segala arah, ditambah Nyonya Besar Kusuma yang ada di kursi utama, semua orang-orang memandang Valentino. Hadiah ini bukan untuk Nyonya Besar seorang, tetapi untuk seluruh keluarga Kusuma. Tapi itu adalah sebelum ini. Hadiah hari ini hanya akan kupersembahkan untuk satu orang yang sudah berjasa padaku, yaitu Tuan Besar Kusuma. Berbicara sampai di sini, muka Valentino terlihat sangat serius, begitu pula dengan nada suaranya, bahkan matanya sedikit merah. Mendengar kata-kata Valentino, Nyonya Besar Kusuma seketika terkejut, mata indah Angel penuh keharuan, semua orang di keluarga Kusuma juga terlihat kaget. Semua orang menyebut Valentino sebagai sampah tak berguna selama 3 tahun. Dia bersalah atas kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya. Dia adalah orang yang tidak tahu balas budi. Namun, kata-kata Valentino yang berasal dari lubuk hatinya ini jelas tidak sedang pura-pura. Dia juga tidak perlu pura-pura seperti ini. Dari latar belakang dan koneksi yang dia tunjukkan saat ini, menghancurkan keluarga Kusuma bukanlah hal yang sulit baginya. Karena itu, dia tidak perlu pura-pura. Tuan Besar Lukman menghela napas dan berkata, "Sebagai manusia, hal yang paling terpuji adalah ketika kamu telah mencapai ketinggian tertentu, kamu tidak melupakan budi di masa lalu. Membalas budi adalah sebuah kebenaran." Arvin dan Andreas menganggukkan kepala mereka. Tentu saja mereka tahu tentang cerita Valentino yang diminta untuk masuk ke keluarga Kusuma. 3 tahun lalu, ada siapa di kota Neo ini yang tidak mengatakan bahwa Tuan Besar Kusuma buta? Bahkan Nyonya Besar Kusuma juga menyebut Tuan Besar Kusuma sudah pikun. Hari ini, Valentino telah naik ke posisi tertinggi di kota Neo, kemungkinan besar dia sungguh akan memperbaiki nama Tuan Besar Kusuma. Kemampuan terbesar Tuan Besar Kusuma adalah sangat pintar memilih orang, aku bukanlah tandingnya. Lukman menghela napas lagi. Valentino, hadiah apa yang kamu persiapkan untuk suamiku? Bibirnya Nyonya Besar Kusuma bergetar. Dia perlahan bangkit untuk melihat Valentino. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Valentino meraih ke dalam sakunya dan mengeluarkan selembar sertifikat merah bersegel emas. Mata semua orang segera beralih ke tangan Valentino. Sepertinya itu adalah sertifikat rumah. Valentino memegang sertifikat rumah di kedua tangannya, lalu perlahan membukanya dan meletakkan sertifikat itu di depannya. "Kakek, cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini, Valentino akan persembahkan sebuah villa di lantai 9 Villa Cloud untuk memenuhi keinginan terakhir kakek. Maafkan Valentino karena sudah terlambat 3 tahun hingga membuat kakek menderita," kata Valentino dengan pelan. Valentino melihat melewati semua orang, lalu menatap langsung ke posisi papan mendiang Tuan Besar Kusuma di aula. Valentino sungguh tidak berbakti. Saat berikutnya, Valentino menangis. Saat air mata Valentino jatuh, mata Angel langsung memerah. Dia sontak menutup mulutnya dan mencoba untuk menahan suaranya. Valentino tidak bisa mengendalikan emosinya ketika mengingat kebaikan Tuan Besar Kusuma padanya saat itu. Sudah 3 tahun berlalu, semua orang di kota Neo sangat menyayangkan Tuan Besar Kusuma yang biasanya bijaksana tapi juga bisa salah, hingga membabi buta meminta seorang cucu menantu yang tidak berguna untuk masuk ke dalam keluarganya. Mendengar orang yang berjasa padanya diejek seperti itu, hati Valentino bagaikan ditusuk pisau selama 3 tahun terakhir. Hari ini, Valentino ingin memberitahu semua orang di kota Neo bahwa mata Tuan Besar Kusuma tidak buta. Bukan saja tidak buta, tapi mata Tuan Besar Kusuma jauh lebih tajam dari orang lain. Melihat adegan di mana Valentino mengeluarkan sertifikat rumah dan mendengar kata-katanya, semua orang di keluarga Kusuma terpana. Tongkat di tangannya Nyonya Besar Kusuma terjatuh ke lantai. Dia perlahan mengulurkan telapak tangannya sambil menatap Valentino dengan bibir bergetar, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Shrek! Shrek! Shrek!" Orang-orang kekar berbaju hitam yang dibawa oleh Erik segera melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu langsung mengangkat meja dan kursi Nyonya Besar Kusuma ke satu sisi. "Nyonya Besar, mohon bergeser sedikit." Pengawal-pengawal berbaju hitam ini menyingkirkan semua rintangan di depan Valentino. Setelah melakukan semua ini, tidak ada apapun yang menghadang di depan Valentino.
Dia hanya perlu berdiri di halaman dan sudah bisa melihat foto hitam putih Tuan Besar Kusuma di aula. Kakek, keinginan kakek telah dipenuhi oleh cucu menantu kakek yang tidak berbakti ini. Valentino memegang sertifikat villa lantai 9 di Villa Cloud, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Pada saat berikutnya, dia langsung berlutut. Setelah keterkejutannya berlalu, Nyonya Besar Kusuma tidak bisa menahan air matanya. Selain terharu, dia juga merasa sangat bersalah. Valentino, kamu berbohong. Kamu tidak mampu membeli villa di Villa Cloud, apalagi villa yang paling megah itu. Tidak mungkin. Pasti palsu. Itu pasti palsu. Kiara kembali terkejut dan menjadi gila. Asisten Jackson mendengus dingin dan berkata, palsu atau bukan? Apa mungkin Tuan Jackson tidak tahu? Satu kalimat itu membuat semua yang ada terdiam. Benar juga. Tidak peduli seberapa bodohnya Valentino, tidak mungkin baginya untuk menunjukkan sertifikat palsu di depan Tuan Jackson yang merupakan pihak pengembang Villa Cloud. Sertifikat itu asli. Valentino benar-benar berhasil mendapatkan villa paling bergengsi di kota Neo. Shrek! 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 Melihat Valentino berlutut, Arvin dan yang lainnya tidak berani diam. Mereka dengan cepat bangkit dan berdiri di belakang Valentino. Tuan Besar Kusuma, kamu memiliki mata yang tajam. Aku sangat mengagumimu. Lukman langsung membungkuk untuk memberi penghormatan. Tuan Besar Kusuma, Anda tidak buta. Anda adalah orang yang memiliki pandangan paling jauh ke depan. Andreas membungkuk dan menundukkan kepalanya. Salam hormat, Tuan Besar Kusuma, kata Arvin. Shrek! 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 Pada saat ini, grup Nagasan, 3 keluarga besar di kota Neo, Black Tiger Security, beserta lebih dari 100 miliarder di kota Neo semuanya bersujud. Semua orang di kota Neo menundukkan kepala mereka, betapa besar kehormatan yang diterima ini. Bahkan Jackson yang berdiri di belakang semua orang juga berdiri untuk menunjukkan rasa hormat. Mereka mungkin tidak mengenal Tuan Besar Kusuma, tetapi mereka mengenal Valentino. Hal itu sudah lebih dari cukup. 10 tahun yang lalu, menghormati seorang anak karena ayahnya. 10 tahun kemudian, menghormati seorang ayah karena anaknya. Kalimat ini jelas tidak bohong. Justru karena keberadaan Valentino, para petinggi di kota Neo ini akan membungkuk dan memberi hormat kepada Tuan Besar Kusuma. Pada saat ini, Valentino sendirian di depan, berlutut dengan sertifikat penthouse Villa Cloud di tangannya. Sedangkan semua petinggi di kota Neo, dari grup Nagasan hingga 3 keluarga konglomerat di kota Neo, semuanya membungkuk sambil menunggu. Semua orang di keluarga Kusuma terkejut, mereka menyaksikan adegan ini dengan tak percaya. Tubuhnya Nyonya Besar Kusuma semakin bergetar, perasaan di hatinya campur aduk. Andaikan Tuan Besar Kusuma masih hidup, andaikan dia bisa melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, dia pasti akan bangga dan merasa sangat bahagia. Detik berikutnya, mata Valentino memerah dan perlahan bangkit. Setelah berdiri selama beberapa detik, Valentino berjalan perlahan dengan sertifikat penthouse di tangannya tanpa melihat ke samping. Dia berjalan satu demi satu langkah menuju aula. Bab 576 membungkuk 3 kali, bersujud 6 kali. Kecuali Arvin, mereka yang masih membungkukkan badan, tatapan orang lain mengikuti sosok Valentino. Valentino berjalan ke aula, kemudian dia memanggil. Angel, kemari! Setelah Angel menyeka air matanya, dia segera masuk ke aula lalu berjalan ke sisi Valentino. Nah, berikan ini kepada kakek. Valentino dan Angel masing-masing memegang sudut sertifikat hak milik lalu perlahan-lahan meletakkannya di depan batu nisan Tuan Besar Kusuma. Pada saat ini, foto hitam putih Tuan Besar Kusuma seolah-olah sedang tersenyum dan terlihat sangat berterima kasih. Bu! Valentino berlutut lagi, begitu juga dengan Angel. Kemudian, mereka bersujud 3 kali. Mereka berdiri lalu membungkuk, setelah itu berlutut lagi dan bersujud 3 kali. Mereka membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Tindakan ini merupakan bentuk penghormatan yang paling besar. Kakek, penthouse-nya sudah dibersihkan. Aku akan membawamu ke sana. Kedepannya kalau ada kesempatan, aku juga akan membawa papan leluhur kakekku kemari. Dengan begitu, kalian berdua bisa saling mengenal dan berteman. Aku dan Angel akan berdoa untuk kalian berdua setiap hari. Kata-kata Valentino membuat air mata Nyonya Besar Kusuma mengalir lagi. Semua anggota keluarga Kusuma terkejut, bahkan orang seperti Bobby juga terdiam dan matanya berkaca-kaca.
Setelah membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali, Valentino mengambil kembali sertifikat hak milik itu. Kemudian, dia hati-hati mengangkat papan leluhur Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya dan meletakkan papan leluhur Tuan Besar Kusuma di depan dadanya. Sedangkan Angel memegang bingkai foto Tuan Besar Kusuma dengan kedua tangannya. Davin tiba-tiba berteriak, "Valentino, apa yang mau kamu lakukan? Letakkan ayahku." Namun, Valentino malah mengabaikan Davin. Dia pelan-pelan membalikkan badannya lalu berjalan keluar dari aula. Nyonya Besar Kusuma pun bertanya, "Valentino, Kak, kamu mau membawa Tuan Besar kemana?" "Aku mau membawa Tuan Besar ke tempat yang ingin ditinggalinya," jawab Valentino dengan datar, lalu dia berjalan lagi. "Brengsek! Valentino, letakkan ayahku sekarang juga." Davin tiba-tiba berlari ke arah Valentino. Nyonya Besar Kusuma mendadak menegur, "Dasar anak durhaka! Berhenti, biarkan dia pergi." "Tapi, Bu..." Davin masih merasa sangat tidak rela. Sebagai putra Tuan Besar Kusuma, ketika Davin melihat orang lain mengambil pergi batu nisan ayahnya, meskipun dia bodoh, dia merasa sangat marah. "Seumur hidupnya, itu adalah keinginan Tuan Besar," kata Nyonya Besar Kusuma dengan nada yang bergetar. Kemudian dia menghela napas panjang. Valentino tidak menghiraukan mereka. Hari ini siapapun itu, tidak ada yang bisa menghentikannya. "Ayo," ucap Valentino. Lalu, dia keluar sambil memeluk papan leluhur Tuan Besar Kusuma. Arvin dan yang lainnya menegakkan punggung mereka. Setelah itu mereka mundur beberapa langkah untuk membukakan jalan kepada Valentino. Valentino menuntun Angel berjalan keluar melewati orang-orang kaya kota Nio yang berpakaian jas dan mengenakan sepatu kulit. Setelah itu, Arvin dan lainnya menyusuli Valentino. Ada lebih dari 200 orang, yang terdiri dari 100 orang kaya kota Nio berpakaian rapi beserta para asisten dan pengawal mereka, yang saat ini sedang mengikuti Valentino dari belakang. Hal ini membuat Valentino terlihat seperti seorang raja. Kemunculan bos mafia seperti Eri saja tidak sepersepuluh luar biasa seperti Valentino yang sekarang karena pengikut Eri semuanya adalah para pemuda yang menganggur, sedangkan pengikut Valentino adalah bos-bos besar. Orang mana yang bukan merupakan bangsawan kota Neo? Tap-tap. 200 lebih orang mengikuti Valentino dari belakang meninggalkan kediaman keluarga Kusuma. Tatapan semua anggota keluarga Kusuma dan tamu-tamu dari kota Neo semuanya terpaku pada Valentino dan yang lainnya. Pada saat ini, pintu depan sedang terbuka, jadi orang-orang dapat melihat semua yang di luar. Tadi tidak ada yang memperhatikan. Sekarang ketika mata semua orang menoleh ke sana, mereka sangat terkejut dan terdiam. Mobil mewah. Ada banyak sekali mobil mewah. Pada saat ini di luar kediaman keluarga Kusuma telah diblokir oleh banyak sekali mobil mewah. Mobil Mercedes-Benz dan Land Rover sudah biasa. Di depan ada paling banyak mobil Bentley dan Maybach. Kecuali Rolls-Royce Phantom milik Valentino. Selain itu masih ada 2 Rolls-Royce yang terparkir di sana. Masih ada anak orang kaya seperti Chris dan Mario membawa mobil sport yang sangat indah. Sekarang ada lebih dari 100 mobil dengan harga terendah miliaran dan harga tertinggi puluhan miliar yang sedang parkir di depan pintu kediaman keluarga Kusuma. Apa itu kemewahan? Semua inilah yang namanya kemewahan. Valentino tidak memperhatikan itu semua, dia langsung berjalan ke Rolls-Royce Phantom miliknya. Ada orang yang sudah menerima kunci segera membukakan pintu mobil kepada Valentino dan Angel. Hari ini mobil konvertible ini akhirnya berguna juga. Gumam Valentino pada dirinya sendiri, kemudian dia masuk ke dalam mobil beserta Angel. Setelah atap mobil Rolls-Royce Phantom dibuka, Valentino dan Angel yang masing-masing memegang papan leluhur dan bingkai foto Tuan Besar Kusuma berdiri di dalam mobil. Dengan atap mobil terbuka, semua orang yang berada di luar dapat melihat mereka berdua beserta foto yang ada di tangan Angel. "Tuan Besar, sekarang aku akan membawamu pergi," teriak Valentino. "Jalan!" seru Hendrik. Masing-masing mobil para bos besar kota Neo mulai melaju. Setelah Rolls-Royce Phantom dengan plat nomor 88.888 milik Valentino melaju, yang lainnya mengikuti dari belakang berdasarkan status. Rolls-Royce Phantom yang berada di paling depan serta ratusan mobil mewah dan mahal yang mengikut dari belakang dengan membuat satu barisan yang amat panjang semuanya menderu menuju ke Villa Cloud. Semua anggota keluarga Kusuma yang di belakang terpana melihat semua itu. "Ibu, Valentino sudah membawa pergi papan leluhur ayah. Kenapa kamu membiarkannya?"
Seru Davin kepada Nyonya Besar Kusuma dengan kesal. Nyonya Besar Kusuma menatap Davin dan menjawab, "Apakah kamu bisa membawa Tuan Besar sampai ke Villa Cloud? Kalau kamu mempunyai kemampuan itu, kamu juga boleh membawanya." Davin pun menundukkan kepalanya. Nyonya Besar Kusuma menghela napas panjang. Dia membalikkan badannya, lalu berjalan ke dalam rumah. Pesta ulang tahun hari ini adalah pesta yang tidak akan bisa dilupakan seumur hidupnya. Selain itu, segala hal yang hari ini terjadi juga membuat Nyonya Besar Kusuma merasakan semua perasaan di kehidupan. Semua ini membuat perasaan Nyonya Besar Kusuma campur aduk. Pada akhirnya, Valentino telah memberikannya sebuah kejutan yang sangat besar. Di satu sisi, Nyonya Besar Kusuma merasa menyesal akan kelakuannya di masa lalu. Di sisi lain, dia merasa sangat berterima kasih karena keinginan Tuan Besar Kusuma sudah dipenuhi. Setelah itu, dia pun merasa sangat dilema. Kedepannya, dia harus bagaimana menghadapi Valentino. Para tamu yang ada di dalam halaman juga tidak bisa menetap lagi, jadi mereka pamit. Dalam sekejap, kini hanya tertinggal anggota keluarga Kusuma. Semua anggota keluarga Kusuma saling bertatapan. Mereka sangat tercengang sampai tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Bagaimana? Apa kamu sudah merasa nyaman? Apa kamu sudah merasa puas dengan Valentino?" Tanya David kepada Mary dengan wajah masam. Mulut Mary bergerak-gerak, tapi akhirnya dia hanya mendengus dan tidak mengatakan apapun. "Kamu mau berpura-pura sampai kapan?" Orang baik seperti David tidak akan berhenti setelah dia memulai pembicaraan. Perkataan David membuat Mary merasa kesal. Dia berkata, "Aku yang berpura-pura? Kalau Valentino mempunyai kemampuan, kenapa dari awal dia tidak menunjukkannya? Lagi pula, karena dia mengandalkan Hendrik, orang-orang baru menghormatinya." David menunjuk Mary dan berkata sambil menggertakkan giginya, "Apa matamu bermasalah? Memangnya mereka itu sedang menghormati Direktur Hendrik? Lalu, kamu bertanya kenapa Valentino dari awal tidak menunjukkan kemampuannya? Memangnya kalau dia tidak menunjukkannya, itu berarti dia bukan menantumu?"